Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Kebun Alpukat A2KR. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi tips bagaimana intensitas penyiraman pada tanaman alpukat, terutama alpukat saat berusia di bawah 1 tahun ketika menghadapi musim kemarau. Di Indonesia tentunya terdapat 2 musim ya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau atau musim kering. Nah, pada umumnya hal-hal yang harus dipersiapkan oleh petani atau pekebun, terutama di perkebunan alpukat, harus siap menghadapi ketika musim kemarau. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau, intensitas cahaya matahari yang cenderung lebih banyak, artinya cahaya matahari bersinar lebih terik dan musim penghujan yang cenderung sedikit itu menyebabkan kelembapan atau kondisi tanah yang cenderung kering. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kematian, terutama pada tanaman yang berusia belum cukup tua atau masih kecil. Seperti bisa didekatkan. Nah, seperti alpukat di sebelah ini. Nah, ini alpukat ini berusia kurang dari 1 tahun. Dengan usia alpukat yang masih kecil ini, tentunya sangat rawan kematian ketika menghadapi musim kemarau tersebut. Kenapa? Karena mengingat perakarannya juga yang masih sedikit, terusan menghadapi musim kemarau yang cukup terik, ketika kita tidak menyiasati dengan melakukan penyiraman, maka hal fatal akan terjadi pada kebun kita. Artinya mungkin dari sekian banyak alpukat yang kita tanam tidak semua mati, namun akan cenderung banyak kematian dibandingkan ketika kita menanggulangi dengan cara penyiraman. Lantas berapa banyak yang harus kita siramkan dan berapa kali kita harus menyiram alpukat ini ketika di musim kemarau? Nah, pada penyiraman di kebun alpukat A2KR, mengingat jumlah batangnya yang tidak banyak dan juga tidak sedikit, kami melakukan penyiraman dengan menggunakan metode seperti ini ya. Kita tarik selang seperti yang kita jelaskan di video lalu, lantas kita menggunakan sibel dan sumur bor tentunya untuk sumber airnya, sehingga seperti inilah yang ada di kebun alpukat A2KR. Jadi metodenya seperti ini. Kalau dibilang permanen, ini pun belum permanen. Kalau dibilang manual, ini juga bukan manual, tapi ini cara singkat yang kami hadapi ketika musim kemarau tahun ini, tahun 2021. Kenapa masih seperti ini, tidak dipasang setiap pohon 1 drip, cuma dilubangin? Karena kami mengambil jalan singkatnya ya. Tapi lebih bagusnya nanti kalau saudara-saudara ingin membuat sistem irigasi yang permanen, lebih baiknya dipasang drip. Jadi 1 pohon airnya nggak kemana-mana, jadi langsung ke batang tersebut. Nah, jadi seperti ini penyiramannya. Lantas intensitas penyiraman, berapa kali atau berapa banyak yang kami siramkan pada tiap-tiap pohon. Kalau di kebun alpukat A2KR dan kebanyakan di kebun lainnya, kita melakukan penyiraman pada saat musim kemarau bisa 2-3 kali. Namun di kebun kami, di kebun alpukat A2KR, kami lakukan 2 kali, yaitu di pagi hari seperti ini dan nanti di sore hari. Jadi jam segini kita siram, nanti menjelang siang jam-jam 10 itu udah kita matikan mesinnya. Nah, nanti kembali lagi kita hidupkan sekitar pukul 1 atau pukul 2 sampai sore hari ya.
Jadi seperti ini kita lakukan penyiraman selama musim kemarau ini, kita lakukan penyiraman 2 kali sehari. Jadi intensitas penyiraman untuk alpukat, terutama alpukat yang baru tanam, bisa 2-3 kali. Namun di tempat kami, di kebun alpukat A2KR, kami lakukan penyiraman sebanyak 2 kali. Terus yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara ketika melakukan penyiraman ya pada tanaman alpukat ini sendiri, jangan terlalu banyak juga, namun jangan terlalu sedikit. Karena kenapa? Karena ketika musim kemarau seperti ini, memang alpukat itu butuh agak banyak air. Tetapi yang menjadi catatan ini, jangan juga terlalu banyak air, karena alpukat ini ketika airnya terlalu banyak, nanti dia cenderung akan layu malahan, bukan tambah subur. Kenapa? Karena pada dasarnya alpukat ini tidak tahan hidup di lingkungan yang terlalu banyak air. Artinya akar alpukat ini bisa busuk sehingga menimbulkan kematian. Yang kita harapkan agar alpukat ini tumbuh subur dan bisa menghadapi musim kemarau, tapi nantinya takutnya malah mati pada saat musim kemarau karena kita terlalu bersemangat ya menyiram alpukat tersebut. Lantas kalau dihitung dalam jumlah liter, berapa liter untuk intensitas penyiraman alpukat tiap pohon di usia alpukat yang kondisinya masih kecil atau kurang dari 1 tahun ini. Nah, untuk perharinya itu di kebun alpukat kami dan dari sumber yang kami baca, itu baiknya di 2-3 liter untuk tiap-tiap pohonnya. Artinya melihat kondisi yang musim kemarau yang sangat terik seperti ini, butuh agak banyak air, tapi jangan terlalu over. Takutnya nanti akar alpukat ini sendiri busuk malah mati. Jadi seperti itu ya, intensitas penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore hari pada saat musim kemarau, dan kapasitas yang kita berikan pada tiap-tiap pohon kurang lebih 2-3 liter per hari. Oke, seperti itu. Nah, nanti ketika musim terik seperti ini ya, terus tiba-tiba hujan. Nah, tiba-tiba hujan. Nah, ketika hujan tersebut kami tidak melakukan penyiraman karena yang pertama lebih efisien ke biaya. Artinya kalau ada saat musim kemarau terus tiba-tiba datang hujan, kita tidak melakukan penyiraman. Nah, nanti ketika kita sudah melihat kondisi lahan di sekitar alpukat sudah nampak kering, kiranya alpukat sudah membutuhkan air, kita lakukan penyiraman tersebut. Lantas Bang, bagaimana saat musim penghujan? Apakah alpukat perlu disiram? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya nantinya. Nah, saat musim penghujan, biasanya kalau musim penghujan di Indonesia itu, kalau awal-awal biasanya Desember itu hujannya hujan yang terus-menerus, itu tidak perlu disiram ya. Yang perlu diperhatikan malah kita perkebun harus melihat di tiap-tiap lubangnya. Nah, jadi jangan sampai alpukat kita tergenangi air. Itu yang harus kita perhatikan. Nanti kalau sampai alpukat kita tergenang air, maka akan mati. Namun di alpukat, terutama alpukat-alpukat yang di lahan miring atau yang di tanah yang dak atau rata, tidak ada lubang atau bekas-bekas yang ketika musim hujan bisa tergenang air. Nah, itu pada saat musim hujan kan lantas tidak hujan terus setiap hari. Contoh seminggu ini hujan terus, nanti seminggu ke depan tidak hujan. Nah, itu pun perlu dilakukan penyiraman. Terus intensitasnya berapa kali? Nah, intensitasnya saudara-saudara bisa lakukan cukup 1 kali sehari. Melihat kondisi di lahan ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu intensitas dari penyiraman dan kapasitas dari penyiraman alpukat itu sendiri. Nah, mungkin untuk lebih enaknya kita jalan-jalan sebentar saja ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Perkebunan Alpukat A2KR. Ya, langsung saja kita jalan ya, coba keliling-keliling, kita lihat bagaimana
penyiraman yang ada di kebun alpukat A2KR ini. Oke, langsung saja kita keliling. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihatkan. Nah, metode penyiramannya di kebun alpukat kami cukup simpel ya. Artinya kita tarik selang plastik kita tarik sepanjang alpukat ini ditanam, kemudian kita lubangi dengan jarum atau paku. Sangat simpel, karena mengingat kemarin kita menghadapi musim kemarau yang boleh dibilang kita belum ada persiapan untuk sistem pengairan. Jadi kita agak kewalahan menghadapi kemarau tahun ini. Kebetulan ini adalah kemarau tahun pertama di kebun alpukat. Jadi ini adalah kemarau pertama yang kita hadapi saat menanam alpukat di tahun ini, tahun 2021. Jadi selain untuk pembelajaran bagi kami, penyiraman atau pengairan atau irigasi di tanaman di perkebunan alpukat itu sangat penting untuk dipersiapkan. Jadi ketika saudara-saudara nanti menanam alpukat, itu jangan sampai terjadi seperti yang kemarin kami alami. Artinya ketika kita ingin menanam, persiapkanlah dengan matang. Dari mulai nanti perawatan, pemupukan, bahkan penyiraman pun harus saudara-saudara perhatikan. Karena itu yang saya bilang di awal tadi, di Indonesia ini terdapat 2 musim, yang mana musim kemarau dan penghujan, yang kita harus bisa mengantisipasinya. Semua ada resikonya. Ketika musim penghujan, resikonya kebun kita tergenang yang bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, ketika menghadapi musim kemarau pun seperti itu. Ketika tanaman kita tidak mendapat asupan air yang cukup, maka beresiko juga untuk kematian pada tanaman ini. Jadi seperti itu saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Artinya apa yang prepare atau persiapan yang kurang di kebun kami nanti bisa menjadi pelajaran untuk saudara-saudara yang ingin berkebun. Jangan sampai kekurangan yang ada di sini ada di kebun saudara-saudara. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, bisa menjadi metode untuk kita sharing supaya perkebunan yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik, terutama untuk yang hobi di bidang perkebunan nanti bisa lebih baik kebunnya, jangan sampai ada yang kurang. Oke, mungkin seperti itu ya. Itu tadi penjelasan bagaimana cara penyiraman atau intensitas dan kapasitas untuk penyiraman alpukat saat usia tanam kurang dari 1 tahun pada saat menghadapi musim kemarau. Nah, jangan lupa bantu kami untuk terus berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Tak lupa di era pandemi COVID-19 ini saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara dan tentunya diri saya pribadi untuk selalu menggunakan masker, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas. Amin. Cukup sekian video kita pada pagi hari ini di Kebun Alpukat A2KR. Salam sukses petani Indonesia.